بشيخنا الكميل هو أبو فتح العارفين محمد عثمان إسحاقي ولهم غفران الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalasu khisal. Idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Artinya, tidak sempurna iman seseorang sehingga ada padanya tiga perkara. Satu, apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Marah, ayo aja marah, karena itu manusiawi. Orang kada marah itu kada manusia, kada manusia. Marah itu disuruh dalam, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang. Tapi kalaupun marah, jangan sampai marah itu mengeluarkan dari kebenaran. Kayak apa marah yang mengeluarkan dari kebenaran itu? Satu, marah yang berakibat dendam. Dendam. Satu itu. Yang kedua, marah yang berakibat kedengkian. Ini sarik lawan orang itu, lalunya dendam. Nah ini sudah lewat ngarannya, kaliwatan itu. Orang mukmin itu pemarah, jar Nabi. Pemarah, tapi cepat juga ridhanya. Pemarah itu orang sifat orang beriman, tapi cepat marah, cepat ridha. Dan kalau marah, marahnya itu kadang mengeluarkan dari jalur yang benar. Dendam, dengki, gibah, begitu sudah sarik lawan itu mau menyembatiha. Dahulu lagi bakawan, silip menyembunyikan keburukannya. Begitu sudah sarik, mau diungkai semuaan keburukannya. Nah ini marah nang mengeluarkan inya dari kebenaran ngarannya. Istihqar, menghinakan jadinya. Izharu sirrih, membuka rahasianya. Waktu kita kada sarik, kita simpan rahasianya. Yang kita sarik lawan orang itu, kita buka rahasia-rahasia. Nah ini marah nang mengeluarkan. Memutuskan hubungan, kat usilah, memutuskan hubungan, baik hubungan sedekah, baik hubungan apa, diputus. Lagi kita ketujuh lawan orang itu kita bantu, nah tiap bulan sudah kita sarik, diampihi semuaan. Ini orang kada beriman sempurna ngarannya itu banyak itu kita, dan itu umumnya orang manusia. Manusia umum jam itu bila nyakat tujuh dibantunya habis-habisan, bila sudah kadakat tujuh lagi nang ada lagi yang diambilnya salahnya. Dan ini manusiawi kayak itu, sifat manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah demikian. Beliau ini ada membantu sahabat, beberapa orang sahabat yang miskin. Nah, miskin dibantu oleh Abu Bakar tiap hari, tiap minggu dibantu, diberi makan, diberi duit. Abu Bakar sugih, dibantu. Sekalinya nang dibantu-bantu oleh Abu Bakar Siddiq ini menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Siti Aisyah itu berpacaran. Nah, maka Aisyah ini kan bini Nabi, anak oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menebarkan gosip Aisyah bini Nabi berpacaran lawan sahabat. Sakit hati Aisyah padahal kan berpacaran bini Nabi.
diselidiki Abu Bakar, siapa yang menyebarkan berita nih. Oh ternyata orang hari-hari dibantu sekalinya nang diberi makan nih. Abu Bakar marah. Ya, Abu Bakar itu mulai sekarang putus bantuan, nggak ada lagi. Ditegur oleh Allah, langsung Quran menurunkan ayat jangan macam itu Abu Bakar. Artinya kalau marah tuh marah, tapi jangan sampai memutus bantuan kepada orang yang dimarahi. Nah ini contohnya. Marah ayo aja marah, cuman biasa tetap jalan. Kebaikan kita tetap jalan. Jangan semuaan diambili itu. Nang rugi siapa? Bukan nang dibantu, nang rugi kada. Nang marah ini nang rugi. Nang kada dibantu tuh kada ada ruginya inya. Nya ada jebisi Allah Ta'ala nang bantuinya. Kita nang ini nang rugi, nang marah, nang memutus bantuan ini nang rugi, bukan nang dibantu nang rugi. Nang dibantu ada aja Tuhan mau ulahkan nang lain pulang jalannya di mana kayaknya. Pokoknya orang tuh kada akan mati kalau kada sampai habis umurnya. Nang kita bantu kan nang kada jadi masalah itu. Nah kita nang rugi itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman nang kada sempurna, nang kada bagus lagi imannya itu. Marah ayo marah. Tapi jangan sampai keluar dari yang benar, jangan sampai keluar, jangan sampai dendam, jangan sampai dengki, jangan sampai menyambati, jangan sampai menghinakan, jangan sampai membuka rahasia. Nah ini penyakit juga, ini penyakit orang-orang sugih, penyakit orang-orang pejabat. Bila sarik lawan anak buah dipindah ke hutan belantara sana bagawi umpamanya itu. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang kedua, apabila ia ridha, niscaya ridhanya tidak memasukkannya dalam kebatilan. Senang kepada makhluk, senang kepada manusia, terpuji, bagus. Tapi kesenangan kita kepada makhluk itu jangan sampai membuat kita ini batil, membuat kita ini dosa. Kakak tujuan lawan orang itu nah kita kasusukaan lawan orang itu, kecintaan lawan orang itu, sehingga orang itu berbuat salah kita ya tuh kada hendak menegur. Takutan kalau tersinggung kena inya, takutan kalau nya kena sarik lawan aku, takutan kena kalau nya kada mehirani aku lagi, kasasayangan lawan orang itu. Padahal orang tuh banyak gawiannya yang salah-salah, yang kita tahu bujur. Kita kada hakun menagur. Kenapa? Karena kasayangan lawan inyan itu nah itu sayang nang mengeluarkan dari kebenaran. Sayang lawan makhluk tuh disuruh, cinta kepada makhluk tuh disuruh, tapi jangan sampai membawa kita kepada kebatilan. Wa idza radiya lam yudkhilhu ridha fi batilin. Yang ketiga, apabila ia mampu berkuasa, niscaya ia tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Nah, kalau ia punya kekuasaan, orang yang sempurna iman nih, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, kan orang berkuasa ini nyaman sama ambil itu, ambil ini, orang kada hakun nih tangkapnya, orang kada hakun dipaksanya, punya hendak. Orang berkuasa belinya hendaknya mudah benar itu, nampun orang gak dikarasinya. Nah orang yang sempurna iman bila berkuasa dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tersebut pada hadis yang lain, salasun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya 3 perkara, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi seperti apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga Daud alaihi salam, yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Adil. Kadang-kadang kita dalam keadaan ridha itu membuat kita miring,
kepada orang yang kita ridai itu. Nah, bila mana kita kadang-kadang marah, nah kita sudah kada bersikap adil lagi dengan orang yang kita marah itu. Nah, ini sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang iman sempurna itu walaupun dia marah kepada seseorang tapi kada lepas dari adil. Walaupun dia ridha kepada seseorang tapi kada lepas daripada adil. Adil itu apa artinya? Ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Al-adlu birridha wal ghadab. Yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Nah, itu sesuatu yang sulit juga, yang berlawanan dengan nafsu. Berlawanan dengan nafsu. Nafsu kita ini bila kita marah itu lalu hendak menyiksa orang aja. Bila kita katuju lalu hendak mengambung orangnya aja. Nah, itu yang berlawanan, yang mesti dilatih, dididik, bujur-bujur meluruskan nafsu nih supaya kita stabil. Nah, stabil, marah kita stabil, kita senang stabil juga, kada sampai menyimpang dari aturan agama. Itu perlu latihan maka. Mungkin kita biarkan aja nafsu kita ya kayak itu pang sampai mati sudah. Mungkin kita biarkan kada dilatih-latih sampai mati ya kayak itu. Bila kita katuju orang tuh, nah habis-habisan lah kita puji. Bila kita muar, habis-habisan lah kita celak, kita sakiti. Nah, itu bila kita kada didik nafsu ya macam itu harus dilatih, maka kada kawa kada dilatih itu. Kita berhadapan hari ini lawan orang yang membuat kita senang. Nah, kita hari ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang. Kita ingat, nah aku harus adil berhadapan orang seperti ini. Jangan sampai aku tergelincir menghadapi orang yang menyenangkan aku. Nah, 1 jam berikutnya datang orang yang maulah kita pusing kepala. Datang orang yang membuat kita marah. Nah, kalau kita ingat, nah ini aku ini mesti adil menghadapi orang seperti, jangan sampai aku keluar dari jalan agama. Bila kada dikontrol macam itu, kada kawa, kada mau jadinya. Kalau pun jadi langsung jadi kada mau. Nah, jadi agama itu kada menuntut kita memberi lebih kepada orang yang kita senangi, memberi kurang kepada orang yang kita marahi. Agama kada mengajar itu. Kita boleh memberi lebih kalau itu orang lebih dicintai Allah. Boleh kita memberi kurang, bahkan kada memberi kalau itu orang memang musuhnya Allah. Ukurannya di situ, bukan ukuran nafsu kita kada. Ini orang ini katuju lawan orang ini aku nah. Orang ini aku kada katuju lalu gawiannya, mau aku sarik saja aja. Nah, kalau kita ada duit 2.000, bagi 1.000 seorang. Bagi 1.000 seorang. Nah, itu ngarannya adil dalam ridha dan marah. Tapi kalau ini orang nang ku katuju, ini orangnya memang saleh, orangnya ahli ibadah, ahli takwa. Nang aku muar memang orangnya kada baik juga, orangnya memang fasik. Nah, itu ayo jadi potong. Ini tahun 2000, ini 500 saja diberi, kada apa-apa itu. Tapi ukurannya bukan senang marahnya kita nafsu kada, tapi ukurannya adalah ukuran Allah Ta'ala. Nah, itu artinya ridha ini. Yang kedua, sederhana pada waktu kaya dan miskin. Sederhana pada waktu kaya dan miskin, artinya penampilannya kada berbeda jauh antara inya waktu sugih lawan inya bangkrut. Kakak itu haji juga, waktunya sugih penampilannya kada glamur, waktu inya miskin penampilannya kada pina berubusan kada, tapi sederhana. Waktu inya kaya penampilannya sederhana, waktu inya miskin pun kada miskin-miskinkan dirinya, minta kasihani orang kada juga. Yang ketiga, takut kepada Allah pada waktu sunyi dan terang-terangan.
Di rumah seorangan tetap takut kepada Allah, di pasar tetap takut kepada Allah, dimanapun takut kepada Allah. Itu kada berubah oleh keadaan, oleh tempat. Maka inilah syarat-syarat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mempunyai iman. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.